Memasuki hari ke-10 pencarian korban 18 kapal yang karam di perairan Kalimantan Barat, tim SAR gabungan memutuskan untuk menghentikan pencarian para korban. Untuk mencegah atau menghilangkan potensi pemalsuan kartu vaksinasi atau surat hasil tes COVID-19, baik itu PCR atau antigen, mulai 1 Agustus 2021, Bandara Internasional Supadio Pontianak akan menerapkan digitalisasi dokumen kesehatan. Dan BKSDA Ketapang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah 1 menerima 2 terenggiling yang diserahkan warga. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kabupaten Kuburaya saat ini masih sangat kekurangan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil. Dan pasca cuaca buruk yang melanda Kalimantan Barat dan sekitarnya, harga sayur di Ketapang melonjak naik. Bersama saya Esti Widyasari, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama, pemirsa, memasuki hari ke-10 pencarian korban 18 kapal yang karam di perairan Kalimantan Barat, tim SAR gabungan memutuskan untuk menghentikan pencarian para korban. Untuk jenazah para korban yang belum teridentifikasi, tim SAR gabungan berkoordinasi dengan tim DVI Polda Kalbar dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan pemakaman jenazah mengingat kondisinya yang semakin rusak. Jumat sore, tim SAR gabungan menggelar konferensi pers di posko SAR gabungan di dermaga KPLP Pontianak. Dalam konferensi pers, akhirnya tim gabungan menghentikan operasi pencarian para korban 18 kapal karam di wilayah perairan Kalimantan Barat. Berikut statement Ketua Tim SAR gabungan Yopi Haryadi. Dari hasil evaluasi tadi disampaikan dari pihak Polda Kalbar juga menyampaikan bahwa ini sudah hari ke-10. Dan juga dari pihak medis juga menyatakan bahwa kemungkinan korban juga sudah sulit untuk proses identifikasi sudah masuk dari 10 kalau ditemukan, dan juga pertimbangan cuaca. Ya, kami mendapatkan informasi peringatan dini dari BMKG hari ini dan besok itu cuaca sudah mulai tidak baik lagi. Ya, ombak sudah mencapai 2,5 meter dengan kecepatan angin sampai dengan 25 knot. Ini sudah diberikan warning oleh BMKG. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan demikian dan efektivitas serta keselamatan seluruh unsur SAR gabungan, maka saya selaku SAR Mission Koordinator menyatakan bahwa operasi SAR gabungan kita hentikan hari ini, dilanjutkan dengan pemantauan. Pemantauan ini adalah operasi terbatas, ya, tidak mengerahkan unsur besar-besaran, akan tetapi tetap memonitor terhadap kapal-kapal melintas, akan ditindaklanjuti informasi-informasi apabila masih ditemukannya korban. Untuk keluarga korban yang masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang hilang, dipersilakan menghubungi kepolisian daerah setempat. Untuk jenazah yang belum teridentifikasi serta belum diambil oleh pihak keluarga, tim SAR gabungan bekerja sama dengan tim DVI Polda Kalimantan Barat serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan penguburan, mengingat kondisi jenazah yang sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore iNews melaporkan. Kejadian yang terjadi pada tanggal 13 dan 14 Juli yang menyebabkan 18 kapal karam disebabkan oleh buruknya cuaca di perairan Kalbar. Dalam kejadian tersebut, jumlah korban mencapai 138 orang dan yang berhasil selamat sebanyak 83 orang. Buruknya cuaca di perairan Kalimantan Barat pada tanggal 13 dan 14 Juli lalu disebabkan oleh gelombang tinggi yang mencapai 4 hingga 6 meter. Dengan kecepatan angin mencapai 30 knot yang disertai dengan hujan lebat. Dalam musibah tersebut, 18 kapal dinyatakan karam yang terdiri dari 14 kapal nelayan, 2 kapal takbot, 1 yak, dan 1 kapal tongkang. Sementara jumlah korban mencapai 138 orang dengan rincian 83 orang selamat, 31 orang dalam pencarian, dan 24 orang meninggal
di mana 12 jenazah belum teridentifikasi. Tim SAR gabungan juga menerjunkan 5 unsur udara, yakni 3 pesawat dan 2 helikopter, serta mengerahkan 25 kapal untuk melakukan pencarian korban. Dan di hari ke-10 pencarian korban, 18 kapal yang karam di perairan Kalimantan Barat, tim SAR gabungan memutuskan untuk menghentikan pencarian para korban, namun dilanjutkan dengan pemantauan oleh semua unsur yang terlibat dalam operasi SAR gabungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menurunkan tim dokter guna membantu perawatan dan pemulihan anak buah kapal atau ABK 18 kapal karam di perairan Kalimantan Barat. Bahkan diperbantukan juga tim trauma healing untuk membantu pemulihan trauma korban selamat. Tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan trauma healing dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Posko SAR Pontianak, memberikan pelayanan kesehatan baik untuk ABK yang selamat maupun bagi keluarga korban karamnya 18 kapal di perairan Kalimantan Barat. Tim trauma healing sendiri disiagakan guna membantu memulihkan psikologi dari korban yang selamat. Dari awal ditemukan korban sendiri tidak mengalami masalah kesehatan yang serius. Namun ada satu ABK yang ditemukan terluka saat terombang-ambing di laut selama 3 hari. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi itu menurunkan beberapa tim medis. Tim medis di sini kami melibatkan dokter, kemudian perawat, dan terutama karena di sini ditemukan juga banyak korban yang selamat, maka kami juga turunkan tim trauma healing agar nantinya si korban yang selamat tersebut itu akan cepat pulih, bisa menghilangkan trauma karena dia sudah selama 3 hari itu kan terombang-ambing di dalam laut, itu kan pasti akan menimbulkan rasa trauma psikis ya terutama. Peri menambahkan hari pertama hingga kelima kemarin masih ada kemungkinan untuk selamat, asalkan korban tidak mengalami dehidrasi ataupun mengalami luka. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Sementara itu, kebijakan tim Satgas Penanganan COVID-19 Nasional terkait distribusi obat gratis bagi warga yang isolasi mandiri serta pengiriman vaksin ke setiap provinsi nilai Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji belum sesuai harapan. Dalam statementnya, Sutarmiji mengkritik kebijakan distribusi obat dan vaksin tersebut. Satgas Penanganan COVID-19 Nasional hingga saat ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti obat gratis pada pasien isoma ataupun impor jutaan vaksin COVID-19 dari luar negeri. Namun menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, hal ini tidak diikuti dengan distribusinya ke daerah. Sutarmiji yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, saat ini daerah diminta untuk menghabiskan stok vaksin dan memvaksinasi pertama masyarakat. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan pengiriman stok vaksinasi kedua. Di pemberitaan nasional, pemerintah sudah mendatangkan jutaan vaksin COVID-19. Namun kenyataannya distribusi stok vaksin di daerah masih terbatas. Belum lagi obat gratis bagi pasien isoma yang kini jumlahnya terbatas. Di pusat ngomong, obat ada. Kita sudah siapkan sekian juta dulu. Ya. Faktanya tak ada tuh. Jadi maksud saya tuh distribusikan dulu ke daerah, baru ngomong. Nah, itu. Ini ngomong dulu, distribusi belum? Vaksin. Oh, masyarakat harus ini. Betul. Ya. Vaksin itu masyarakat, saya rasa untuk Kalbar ini 80% mau vaksin. Vaksinnya mana? Tapi beritanya vaksin itu banyak. Sekian juta, nah masyarakat tanya. Kan itu indah kabar dari berita itu. Ya, itu yang kadang kita itu pusing. Sementara itu, guna membantu warga yang isolasi mandiri di rumah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat gandeng Rumah Zakat Perwakilan Pontianak untuk penyaluran obat ke masyarakat, berupa 140 paket obat-obatan yang terdiri dari obat favipiravir, levofloxacin, dan vitamin C. Dengan bantuan tenaga relawan dari Rumah Zakat, distribusi obat-obatan bagi masyarakat yang melakukan isoma dapat tepat sasaran sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan.
Warga Ketapang serahkan 2 terenggiling ke BKSDA. Informasinya akan hadir, tetaplah bersama kami di seputar News Kalimantan Barat. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, untuk mencegah atau menghilangkan potensi pemalsuan kartu vaksinasi atau surat hasil tes COVID-19, baik itu PCR atau antigen, mulai 1 Agustus 2021, Bandara Internasional Supadio Pontianak akan menerapkan digitalisasi dokumen kesehatan. Pemberlakuan digitalisasi dokumen kesehatan bagi penumpang tersebut akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2021. Penerapan pemeriksaan digitalisasi dokumen kesehatan di Bandara Internasional Supadio Pontianak Kuburaya adalah menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 847 Tahun 2021 tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Digitalisasi dokumen kesehatan ini masih diuji coba di 17 bandara di Indonesia yang dikelola oleh Perseroan, termasuk di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Eksekutif Jenderal Manajer Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio Pontianak, Akbar Putra Mardika mengatakan, masih lakukan sosialisasi terkait penerapan ini sejak 19 Juli hingga 31 Juli mendatang, dan pada 1 Agustus baru akan menerapkan secara menyeluruh. Itu berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 847, di mana pelaku perjalanan udara diwajibkan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Peduli Lindungi ini sudah terkoneksi dengan hasil pemeriksaan PCR maupun antigen
pada lab kesehatan yang sudah terdaftar berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan. Jadi ada 742 berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan lab kesehatan yang terkoneksi dengan sistem NAR. Sistem NAR ini sistem nasional yang terkoneksi ke sistem Kementerian Kesehatan, sehingga dipastikan bahwa tidak ada pemalsuan. Implementasi digitalisasi ini apakah sudah siap atau tidak sampai tanggal 31 ini. Nah, setelah tanggal 31 di 1 Agustus baru kita nanti akan terapkan secara menyeluruh. Calon penumpang pesawat diminta untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi di iOS atau Android dan melakukan registrasi. Jika calon penumpang sudah menjalani vaksinasi, maka kartu vaksinasi akan muncul di aplikasi. Calon penumpang juga wajib jalani tes COVID-19 di 742 laboratorium yang terintegrasi dengan data New Al Record Kemenkes, yang hasil tes juga akan langsung diunggah di aplikasi Peduli Lindungi. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Kabupaten Kuburaya saat ini masih sangat kekurangan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil. Kondisi tersebut membuat sekolah-sekolah merekrut tenaga honorer untuk mengisi kekurangan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kabupaten meminta Dinas Pendidikan untuk mengatur strategi terkait pemerataan guru. Meskipun penerimaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Kuburaya banyak didominasi oleh tenaga guru, namun hal ini tidak sebanding dengan angka kekurangan guru, belum lagi ditambah guru-guru yang purna tugas. Untuk itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam mengharapkan kepada semua pihak yang terlibat di dunia pendidikan di Kuburaya untuk mengatur strategi. Pihaknya sangat memperhatikan penugasan kepada guru-guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Kita ketahui bahwa Kabupaten Kuburaya masih sangat kekurangan tenaga pendidik, ya. Sehingga kita juga terpaksa sekolah-sekolah merekrut tenaga honor untuk menjadi pendidik dengan segala keterbatasan, baik itu sarana kerjanya, bahkan honor gaji mereka juga sangat-sangat minim, ya. Nah, terkait dengan keterbatasan tenaga pendidik ini, guru PNS terutamanya, ASN, ini memang setiap tahun kita selalu ada penerimaan guru, cuman tidak sebanding dengan guru-guru yang purna tugas, yang pensiun, sehingga terkesan zero growth, ya. Jadi penambahan penerimaan guru setiap tahun itu hanya untuk menutupi yang pensiun, itu pun masih kurang. Guru-guru yang melamar menjadi PNS ini diharapkan bisa mengabdi sesuai dengan kesepakatan, misalnya tidak mengajukan pindah dalam kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun. Dari Kabupaten Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca cuaca buruk yang melanda Kalimantan dan sekitarnya membuat pengiriman sayur mayur menuju Ketapang terhambat. Akibatnya harga-harga sayur di pasaran melonjak naik. Kenaikan harga sayur mayur ini terjadi di pasar-pasar kota Ketapang. Seperti di Pasar Haji Sani, kenaikan harga tidak tanggung-tanggung, kenaikan bisa mencapai 3 kali lipat dari harga biasanya. Hal ini diutarakan oleh Jumaiyah, salah satu pedagang sayur mengatakan, beberapa sayur mayur harganya melonjak naik, seperti cabai rawit, tomat, daun bawang, dan bawang merah. Cabai rawit, tomat sampai 3 kali lipat naiknya, cabai sampai 2 kali lipat naiknya, daun bawang, bawang merah. Itu udah sejak kapan tuh, Kak? Udah semingguan. Semingguan? Kenaikan harga ini sudah terjadi sepekan, yang diakibatkan oleh cuaca buruk dan jalan yang rusak. Kejadian ini mengakibatkan stok sayur mayur di Ketapang berkurang. Kemarin udah mulai mengeluh. Dari mulai harga melonjak, banyak yang melubahkan pelanggan-pelanggan Lamongan yang jual makanan, banyak yang stop dan dulu jualan. Oke, perkiraan Kakak sendiri sebagai pedagang, apa sih Kak penyebab kenaikan nih? Satu, cuaca buruk. Keduanya masalah jalan kadang yang nggak bagus, jalan menuju sini. Berarti masalah pengiriman ya? Masalah pengiriman. Kalau untuk dari stok dari Ketapang sendiri emang nggak ada ya? Stok dari Ketapang berkurang. Karena cuaca? Karena cuaca. Jumaiyah mengatakan, banyak pelanggan-pelanggan mengeluhkan harga yang naik.
dan mengakibatkan banyak usaha rumah makan yang tutup. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. BKSDA Ketapang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1, menerima 2 terenggiling yang diserahkan warga. 2 terenggiling tersebut ditemukan di Desa Manjau dan daerah Kota Ketapang. 2 terenggiling yang saat ini masih ditempatkan di kandang transit BKSDA Kalimantan Barat Wilayah 1 Kabupaten Ketapang ini merupakan hewan dilindungi yang diserahkan oleh warga yang ditemukan di 2 tempat berbeda, yaitu di Desa Manjau dan di Kota Ketapang. Pada saat diserahkan, kondisi salah satu terenggiling mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya. Namun BKSDA telah memberikan pertolongan dini dengan mengecek kesehatan, suntik vitamin dan antibiotik oleh dokter hewan. Yoga Budihandoko selaku petugas pengendali ekosistem BKSDA Kalimantan Barat Wilayah 1 Ketapang menjelaskan tentang kronologis ditemukannya hewan dengan nama latin Manis japanica ini. Ada 2 kita dapat di kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang. Yang pertama, kami dapat informasi dari salah satu pegiat konservasi Yayasan Palung, ya mitra kita lah. Beliau menyampaikan ada warga Ketapang habis dari Manjau pas tanggal Lebaran kemarin tanggal 20 itu sore-sore waktu masih di ladang sekitaran Manjau itu ada orang bawa terenggiling yang informasinya terenggiling itu akan dikonsumsi. Posisi terenggiling sedang diikat dan akan dibawa pulang. Nah, atas kesadaran dan pengetahuannya bahwa terenggiling itu satwa liar dilindungi, maka Saudara Heri ini namanya, Saudara Heri berpikir bahwa ini harus diselamatkan. Dua-duanya jantan, yang dari Manjau itu mungkin masih remaja dari sisi ukuran atau morfologinya. Kalau yang satunya lagi ini dapatnya persis di tengah kota kita. Kita siapa sangka bahwa di tengah kota kita ada satwa liar dilindungi dengan status critically endangered. Yoga menambahkan masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang diharapkan timbul kesadaran untuk tidak memburu dan memelihara hewan liar dilindungi dan berharap dapat hidup berdampingan dengan seluruh makhluk hidup agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widyasari dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan tetap gunakan masker. Sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.